Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Perangi Tuberkulosis. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Ruslian dan juga Pak Merly Yuanda. Nah ini kita lanjutkan sedikit tadi Pak, bahwa ini kebiasaan masyarakat kita ya Pak ya. Tidak mau diperiksa kesehatannya, kondisi fisiknya, termasuk masalah TBC ini karena kalau diperiksa nanti malah ketahuan penyakitnya gitu. Kalau nggak diperiksa kan aman-aman saja. Nah ini atau karena memang faktor gejala yang ditimbulkan oleh TBC ini gejala-gejala yang sangat umum Pak. Beda dengan penyakit-penyakit lain misalkan. Seperti demam berdarah kan sampai orang demam tinggi, tidak bisa beraktivitas, timbul bintik-bintik merah. Itu jelas pembedanya dari penyakit-penyakit lain. Ini kan terlalu umum batuk seperti biasa. Faktor itu mempengaruhi juga nggak Pak? Ya, saya melihat bahwa sebenarnya setiap penyakit itu sama ya. Tinggal kepemahamannya. Intensitas edukasi yang kita lakukan sampai belum. Kebijakannya mendukung belum. Di Bengkulu ini hanya ada perwal nomor 14 2019 kalau nggak salah, 47 nomor 9 itu perwal, pergub belum ada, perda belum ada. Saya pikir ini juga mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat. Kalau kesadaran masyarakat itu muncul, insya Allah teman-teman di tingkat grassroots bisa menjangkau itu, kemudian bisa mengedukasi. Informasi tidak sampai sehingga tidak terakses. Betul. Data yang muncul itu kan data yang tersentuh dan diketahui. Sebaiknya seperti apa? Harus ada kebijakan yang mendukung, kemudian karena di dua daerah ini seperti misalnya anggaran desa sepertinya harus ada. Anggaran kesehatan. Di Rejang Lebong sudah muncul. Tapi setidaknya ini bisa dilakukan juga di tingkat kabupaten. Kabupaten lain belum. Karena area program fokus kita kan masih di Kota Bengkulu dengan Rejang Lebong ya Pak ya, Rusan? Wah itu dari 10 kabupaten kota ya Pak ya? Kami hanya stimulan. Sementara kasusnya terus naik. Kesembuhannya, SO-nya banyak. Tahun kemarin ada 380-an kita menyembuhkan di 2 wilayah. Tapi kematiannya lebih parah dari itu. Artinya memang edukasinya yang harus kuat. Anggarannya yang harus kuat. Kebijakannya yang harus kuat. Gitu. Oke, jadi ketahuan itu sebagian besar ketika sudah sampai meninggal dunia atau sudah parah sekali Ya, baru. kalau selaku non-government organization bahwa kami melakukan penjangkauan, melakukan pendampingan berdasarkan data indeks, data teman-teman di dinas kesehatan. Kami tidak bisa ketemu, dan itu bisa udah mesra lah kita dengan teman-teman dinas kesehatan dan puskesmas. Tetapi ketika data itu kita kunjungi, mereka nggak mau. Ini mau bilang apa gitu ya? Mau bilang apa? Artinya kan memang harus ada regulasi yang mendukung itu. Contoh misalnya, camat harus terlibat. Kemudian desa, kelurahan harus terlibat. Stunting keren kok, kenapa itu TB nggak keren, harus dilakukan, maksud saya seperti itu kan. Gitu. Oke, saya ingin ke Pak Ruslian nih. Jadi tadi kan salah satu kendala terbesar tadi misalkan ada satu penderita nih, minimal 20 orang di sekitarnya, yaitu keluarganya lah, itu harus diperiksa sebagai kaum yang beresiko lebih tinggi untuk sama-sama terkena TBC ini sendiri. Ini kan, tapi kembali lagi kepada personalianya masing-masing Pak. Kalau tidak mau bilang apa kita kan. Nah ini tidak ada upaya, semacam upaya paksa kalau bahasa hukumnya itu Pak. Supaya memutus mata rantainya gitu. Ini kalau di dinas kesehatan seperti apa Pak? Ya kita sudah ada program, yaitu program TPT, yaitu terapi pengobatan TBC ya. Jadi bagi keluarga yang berkontak erat dengan penderita TBC itu akan kita berikan obat TPT namanya ya, terapi pencegahan TBC. Nah, tentunya yang disampaikan Pak Merly tadi ya, di kita adalah bagaimana kebijakan ini ya di tingkat kabupaten ya, bukan hanya
di dalam kebijakan itu kita harus dibentuk tim percepatan penanggulangan TBC yang mana anggota-anggota tim tersebut adalah semua lintas sektor yang terkait, ya seperti dinas pertanian, ya pemerintahan desa, DPMD, sehingga setiap OPD tersebut ya bisa menganggarkan ya sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya dalam hal penanganan TBC ini. Ya misalnya dalam anggaran dana desa itu bisa dibuat anggaran untuk mendukung gizi dari penderita TBC tersebut. Karena kita ketahui ya orang yang makan obat TBC itu ya harus disupport dengan gizi yang bagus supaya penyembuhannya cepat ya. Kemudian di samping gizi juga untuk insentif bagi kader, di mana kader ini ada reward kita untuk mereka yang telah bekerja ya untuk menemukan yang bergejala dan mengedukasi mereka untuk diperiksakan ke puskesmas. Oke, ini kan artinya penguatan struktur di berbagai lini sektor dalam memerangi TBC ini sendiri. Tapi maksud saya nih Pak, spesifik di lapangan misalkan. Satu orang kena di satu keluarga lainnya nggak mau diperiksa nih. Ya. Nah ini ada nggak upaya lanjut yang bisa kita lakukan? Ini kalau nggak diperiksa nih, kamu TBC atau tidak, ini akan menyebarkan dengan yang lain. Nah ini apakah instrumennya harus ada di perda seperti kata Pak Merli tadi, harus ada perda bahwa kalau ada satu keluarga yang sudah kena, wajib yang lain diperiksa misalkan. Ini kan seolah-olah kita tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan ini sama dengan mendiamkan dan akan besar sekali kemungkinan akan menyebarkan kepada orang lain, Pak. Seperti apa tanggapannya, Pak Rusdian? Ya jadi kalau membuat perda tentang ya seperti aturan seperti protokol COVID dahulu, di mana kalau COVID dulu kan kalau tidak ada sertifikat vaksin tidak bisa naik pesawat kan. Ya, kurang lebih ya. Kalau TBC ini kita pendekatannya lebih ke pendekatan Persuasif. persuasif. Jadi kita lakukan penyuluhan, pemahaman dulu ya, di mana kita di puskesmas itu ada tenaga penyuluh kesehatan masyarakat, ada pemegang program TB ya. Nah, mereka yang akan menyampaikan edukasi agar setiap ada anggota keluarga ya yang memang berkontak erat dengan penderita TBC ya untuk kalau memiliki gejala itu harus segera diperiksa. Dan yang sudah ditemukan agar berobat secara teratur, disiplin, dan pihak puskesmas itu akan menunjuk salah satu anggota keluarga sebagai pengawas makan obat. Oke, jadi artinya dikembalikan artinya, lagi. Kita kembalikan kepada keluarga sendiri ya untuk selalu disiplin ya mengawasi makan obat kepada anggota keluarga yang sakit tersebut, sehingga apabila pengobatannya tuntas dan setelah 2 bulan kita periksa lagi laboratorium apakah masih mengandung kuman di dalam dahaknya atau tidak, maka bila dilanjutkan 4 bulan berikutnya apabila sudah sembuh ya artinya rantai penularan dari keluarga tersebut sudah dinyatakan putus. Nah, oke, artinya bagaimana kesadaran keluarga-keluarga yang lain ya agar melaporkan atau memeriksakan diri ya ke fasilitas kesehatan. Ya memang di dalam programnya itu kan kita itu minimal ya cek kesehatan itu 6 bulan sekali ya. Bukan hanya TBC yang kita periksa. Mungkin sekarang kan banyak penyakit tidak menular lain seperti kencing manis atau DM ya. Dan tidak kemudian terdeteksi ya penyakit DM itu sudah banyak di masyarakat kita. Oke, artinya tetap upaya persuasif yang dilakukan, yang dikejar adalah kesadaran masyarakat terhadap kesehatannya sendiri. Karena lebih baik kita merasa diri kita sakit tapi kondisinya yang sebenarnya adalah sehat dibandingkan sebaliknya ya Pak. Ya. Kita merasa diri kita sehat tapi sebetulnya banyak penyakit dalam tubuh kita nih. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.